Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Safe. Salam kebajikan. Salam Prajawibawa. Yang saya hormati Ibu Kepala Badan Kepegawaian bersama seluruh staf yang hadir pada siang hari ini. Baik Ibu Kaban, tidak memperpanjang waktu selanjutnya saya berikan kepada Ibu Kaban dan teman-teman ikuti secara baik apa yang Ibu Kaban sampaikan dengan tim lengkap pada siang hari ini. Waktu saya serahkan pada Ibu Kaban. Terima kasih. Yang saya hormati Bapak Ibu seluruh pegawai di Pol PP, hari ini saya berkesempatan hadir bersama tim saya. Kenapa kami harus ikut penilaian? Nah, sistem merit dalam aturan itu undang-undang mewajibkan kita untuk harus ada nilai kompetensi, kualifikasi pendidikan Bapak Ibu, kompetensi teknis dan kompetensi manajerial sosial kultur. Jadi kompetensi teknis Bapak Ibu di sini adalah polisi, pamung praja. Itu Bapak Ibu punya kompetensi teknis. Nah, kalau kompetensi teknis berarti yang menilai itu instansi pembina Bapak Ibu. Namun, kompetensi manajerial dan sosial kultur, karena kami sudah punya SDM yang lengkap, maka kami diberi kewenangan untuk menilai kompetensi manajerial dan sosial kultur yang kemarin Bapak Ibu ikut di assessment center. Jadi semakin tinggi seorang dalam struktural, kemampuan manajerial harus semakin tinggi. Bapak Ibu di pelaksana, pejabat pelaksana, teknisnya harus tinggi. Kalau Bapak Ibu di middle sama-sama kuat, 50-50. Perka BKN nomor 7 ada 30 kompetensi manajerial. Kalau Permenpan RB ada 38. Ini biasanya dipakai untuk struktural. Kalau kita yang pelaksana pakai yang ini. Kemarin kami pilih beberapa item indikator. Sosial kultur ini kalau di PKBKN ada 3, kalau di PAN RB ada 1. Bapak Ibu satu orang dinilai oleh lebih dari 1 asesor. Kenapa? Menghindari subjektivitas. Multi simulasi, tidak pakai 1 simulasi saja, lebih dari 1. Ada orang yang pintar menulis tetapi dia tidak bisa bicara, atau sebaliknya. Nah, ini metode yang dipakai, ada beberapa metode, sederhana, sedang, dan kompleks. Kemarin Bapak Ibu ada di sederhana, Bapak Ibu ada sampai di sini. Psikotes, analisis kasus, dan wawancara. Bapak Ibu tidak dapat diskusi. Dan sekarang semua berbasis CAT. Nah, di dalam penilaian, jadi Bapak Ibu hari ini, Bapak Ibu ikut itu penilaian kompetensi manajerial dan sosial kultur. Itu Bapak Ibu akan mendapat nilai kurang optimal, cukup optimal. Kurang optimal dari berapa? Lebih kecil sama dengan lebih kecil 78, optimal 78 sampai 90. Oh, cukup optimal, di atas optimal 90 ke atas. Saya persilakan Pak Hans untuk lanjut. Baik, terima kasih Ibu Kaban, yang terhormat Ibu Kaban, yang terhormat Bapak Kasat PP, Bapak dan Ibu pejabat administrasi serta seluruh ASN yang hadir dari Satpol PP, dari BKD Provinsi NTT. Selamat siang untuk kita semua. Ya, perkenankan saya akan melanjutkan presentasi tentang hasil penilaian kompetensi manajerial dan sosial kultural untuk ASN pada Satuan Polisi Pamung Praja. Ada 8 kompetensi yang dinilai pada saat itu, mulai dari adaptasi pada perubahan sampai dengan integritas. Lalu kompetensi yang memiliki gap yang paling besar itu ada di adaptasi pada perubahan. Ini bagaimana kemampuan ASN untuk menyesuaikan dengan tuntutan-tuntutan perubahan, itu yang paling rendah. Untuk inisiatif itu sangat tergambar dari jawaban peserta ketika kami analisis. Rata-rata jawaban peserta itu menunggu arahan dari pimpinan. Jadi bekerja berdasarkan perintah. Kalaupun tidak ada perintah, itu tidak ada yang menggambarkan bagaimana inisiatif mereka untuk cepat menyelesaikan pekerjaan atau inisiatif mereka untuk menciptakan inovasi-inovasi yang membantu menyelesaikan pekerjaan
ataupun mengantisipasi masalah yang akan muncul. Penilaian Bapak dan Ibu kami gunakan di sini istilahnya Job Performance Match, Job Person Match atau JPM. Jadi kami membandingkan capaian Bapak Ibu dengan standar-standar yang telah saya uraikan tadi. Jadi yang 2, yang ya ini, misalnya standarnya 2, capainya 2,25, ada yang 3, ini artinya mencapai. Kemudian kami totalkan standar yang tadi 30, lalu capaiannya misalnya 26. Nah, total capaian dibagi standar, kemudian dikali 100%, inilah nilainya, 87%. 87% kalau kita masuk dalam kategori tadi, ini artinya cukup optimal. Baik, kemudian kita masuk ke level potensi, penilaian potensi yang akan dijelaskan oleh psikolog kita, Bapak Stefan. Izin melanjutkan Ibu Kaban, Bapak Kasat Satpol PP yang kami hormati, Bapak Ibu pejabat administrator, Bapak Ibu peserta penilaian kompetensi dan potensi yang sama kami hormati, selamat siang untuk kita semua. Baik, saya akan melaporkan penilaian potensi. Jadi Bapak Ibu sudah mengikuti kegiatan penilaian psikotes, yaitu ada 2 alat tes yang Bapak Ibu ikuti, yaitu tes kepribadian dan tes sikap kerja. Nah, apa itu potensi? Potensi adalah kemampuan dasar. Kita menggali kemampuan-kemampuan yang sudah Bapak Ibu miliki dalam diri Bapak Ibu itu melalui alat tes tersebut. Nah, bicara tentang potensi itu banyak sekali sebenarnya. Tetapi di sini kami akan mengambil 13 aspek potensi yang berkaitan dengan kegiatan kita atau kompetensi dari seorang ASN itu sendiri. Biasanya ada 3 aspek penting yang dilaporkan, yaitu aspek kecerdasan atau IQ atau kapabilitas berpikir, aspek sikap kerja, dan aspek kepribadian atau karakteristik. Nah, untuk tes kemarin kita hanya mengambil 2 aspek, yaitu aspek sikap kerja dan kepribadian. Dari 2 alat tes tersebut kami mengambil 3 komponen penting, yaitu sikap kerja, kepemimpinan, dan kepribadian. Dan untuk 3 komponen ini kita mulai dengan sikap kerja. Sikap kerja di sini terdiri dari 2 aspek, yaitu sistematika kerja dan ketekunan kerja. Aspek kepemimpinan di sini ada 4, yaitu motivasi memimpin, pengambilan keputusan, pengendalian diri orang lain, dan ketegasan. Dan aspek yang terakhir ketiga adalah kepribadian. Di sini ada 7 aspek kepribadian yang dimana ini ada kaitannya dengan kemampuan atau kebutuhan ASN, yaitu kepercayaan diri, penyesuaian diri, ketaatan, stabilitas emosi, daya tahan stres, motivasi berprestasi, dan inisiatif diri. Untuk laporan potensi juga ditampilkan secara individu di belakang laporan kompetensi. Nanti untuk lebih jelas akan disampaikan oleh Ibu Kepala Badan. Bapak Ibu, kami berikan kesempatan. Nah, ini fakta kurang memanfaatkan waktu. Jadi Bapak Ibu waktu yang ada untuk mengisi ini Bapak Ibu kurang memanfaatkan. Manfaatkan waktu yang disediakan dengan sebaik-baiknya. Dalam menjawab pertanyaan simulasi masih ditemukan peserta yang kurang mendeskripsikan. Jadi Bapak Ibu tidak terbiasa kalau ditanya ya karena ini, tidak karena ini. Perlu dilakukan pengembangan kompetensi komunikasi tertulis. Perlu meningkatkan inovasi dan inisiatif. Nah, rekomendasi Pak Kasat dan Bapak Ibu Kabir, tolong habis ini kan kami serahkan nilai per orang nih. Tolong kasih di masing-masing orang. Membuat analisis kebutuhan pengembangan. Tadi kami sudah coba, Bapak Ibu yang lain silakan yang sesuai dengan Bapak Ibu punya kebutuhan. Melaksanakan program pengembangan yang pertama, adaptasi terhadap perubahan Bapak Ibu, inisiatif, berorientasi pada pelayanan dan kerjasama. Sekian dan terima kasih, saya kembalikan. Baik, terima kasih Ibu Kaban dan teman-teman asesor yang sudah menjelaskan hasil evaluasi uji kompetensi dari teman-teman semua. Karena itu dari para kabit dan Polsek mungkin ada beberapa usulan dan itu menjadi tindak lanjut kita, sehingga mulai Senin kita akan kumpul dan dari hasil yang ada, potret yang ada, selain detail kita mencoba buat rencana aksi yang bisa kita buat dengan kondisi penganggaran yang ada, dan kita bangun kolaborasi dengan mitra bersama teman-teman dari perangkat daerah lain.
kalau ada yang kurang nanti saya izin Ibu Kaban juga kita komunikasi dengan teman-teman asesor dalam rangka teman-teman kabin juga bisa implementasi apa yang menjadi hal pentingnya menjadi titik rencana aksi kita. Kita harus mencintai pekerjaan, itu memang hal yang paling prinsip sebenarnya. Kalau kita kerja dengan tidak bersungut-sungut, kerja mau sampai jam berapapun kita akan rileks. Kita di perangkat daerah mana saja itu penting, karena kalau tidak penting kenapa dia ada? Itu dulu. Tidak ada yang satu organisasi didirikan tidak ada guna, tidak ada. Kita harus punya rasa percaya diri itu dulu. Dari saya itu terima kasih, karena kami juga akan melakukan pekerjaan yang lain. Tolong kita berubah. Yang dibutuhkan kita mau berubah dulu. Pertanyaannya mau berubah kapan? Hari ini juga Bapak Ibu mau berubah. Baik, terima kasih Ibu Kaban bersama teman-teman dari BKD, pejabat administrator dan pengawas serta asesor yang sudah menyampaikan hasil uji kompetensi, dan saya tidak bicara panjang lagi, hanya ada 3 poin yang menjadi catatan kita. Yang pertama, kita sadari dan dalam keadaan yang sesadar-sadarnya bahwa potret ini menjadi bahan introspeksi diri. Itu yang pertama. Yang kedua, kita berterima kasih ada tukar informasi dari Ibu Kaban terkait dengan manajemen kepemimpinan. Ketegasan penting karena kita mau mencapai sesuatu tujuan organisasi yang lebih sesuai dengan standar regulasi. Yang ketiga, tidak bisa kita kerja parsial atau single member, tetapi kita harus bekerja secara tim, dan rencana tindak lanjut kita berkolaborasi internal dan eksternal. Saya pikir ini 3 poin menjadi catatan penting bagi kita semua, terutama anggota saya dari pejabat administrator, pejabat pengawas, pejabat fungsional, dan seluruh anggota yang saya cintai. Atas perhatian, dan tidak ada kata lain yang saya harus ucapkan selain kata terima kasih kepada Ibu Kaban bersama seluruh tim, dan atas nama kita semua, kalau ada yang kurang biarkan di sini Ibu Kaban dan teman-teman, tapi menjadi bahan perbaikan kita untuk ke depan. Saya pikir ini beberapa hal yang saya sampaikan. Salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya. Sampai salam kebajikan. Salam Prajawibawa. Terima kasih, dan saya ucapkan selamat untuk teman-teman dan bukan